selesai. Nah, baik, seperti yang telah saya bilang kemarin ya, mungkin kita akan sedikit cerita tentang beberapa konsep atau premis dari film ini, karena dia nyambung banget sama bahasan kita ya, terkait di oceanografi gitu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah pembahasan dari film ini, itu kita akan coba bahas tentang tsunami gitu ya. Karena juga gerak tsunami ini juga mirip lah, mirip eh, apa ya, merupakan aplikasi ya, aplikasi dari eh, rumus-rumus yang ada di sini. Kalau misal waktu masih ada ya, mungkin kita trial aja ya, pakai soal gitu ya, kayak kemarin. Mungkin teman-teman bisa trial, habis itu dijawab di kolom komentar. Kira gitu ya. Oke, nah, saya tanya dulu deh. Ini mungkin ada yang mau cerita dulu. Eh, Mungkin ada yang sudah lihat filmnya seperti apa, bisa diceritakan apa yang terjadi di situ. 4 orang, alias. Oh, siapa mau jelasin? Mau jelasin sih, cerita aja. Alurnya gimana? Saya sih lebih fokus ke premisnya sebenarnya. Bisanya mah dilebih-lebihkan isinya. Namanya juga film. Tapi yang jelas, ini adalah dampak yang menarik gitu kalau misalkan ada sirkulasi di bumi ini yang nggak jalan gitu. Jadi arus di bumi ini geser dikit, nah nanti ada yang nggak jalan ya itulah. Wow. Hmm. Oh, oh, this, ya. Iya, betul. Cerita masalah utamanya aja nggak apa-apa. Atau mau dijelasin full sinopsis ya, monggo. Dongeng. Nggak, sederhana aja, sederhana aja. Silakan, silakan. Apa mau diketik, yuk. Ketikin wis. Tak tunggu. Siapapun, terserah. Mau ketik di kolom komentar, ketik. Tak tunggu.
Nice. Tuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Ali ya. Yang lain ada yang mana Mbak ini? Sobat Zulfa, Dava, Akhtar, mungkin yang udah nonton. Info. Oke, di sini apa ya? Sekalian ini apa? Ya buat teman-teman yang suka nonton film sekarang kalau ngeliat film ini eh, apa ya? Ya itu premis dari filmnya itu cari aja gitu. Jadi ketika kita nonton film kita cari premisnya supaya apa? Supaya ceritanya itu nyambung dan kita selalu menunggu-nungguin. Ini ya, habisnya apa nih? Kira-kira kayak gimana nih ceritanya? Nah, gitu. Biar kita seperti itu dan lihat filmnya juga enak sih. Nah, oke, gak ada yang nambahin? Kalau nggak ada, oke ya. Baik. Jadi kita coba cerita aja di sini. Nah, ini tuh ilustrasi kan ya. Jadi eh, nggak tahu apakah mungkin di pertama kali saya pernah cerita ini atau belum. Jadi gini, saya ingin ceritakan kepada teman-teman. Yang namanya film itu adalah sebuah ilustrasi, gitu ya. Ilustrasi dari apa? Nah, ini film di luar negeri, gitu ya. Film di luar negeri itu yang saya salut. Beberapa di antaranya itu menggunakan teori-teori gitu ya. Jadi mereka mengaplikasikan teori-teori gitu ya. Ya, either fisika, kimia, biologi, or something gitu ke dalam filmnya. Jadi secara teori ini kayaknya bisa gitu ya, bisa terjadi gitu. Jadi secara teori ini kayaknya bisa terjadi. Cuman kalau di dunia nyata sendiri ini butuh beberapa syarat yang agak ruwet gitu ya. Jadi ada beberapa syarat yang agak ruwet. Nah, di film ini itu coba untuk kita visualisasikan dengan syarat yang sederhana kayak gitu. Sehingga muncullah gambar seperti ini. Ya, contoh misalkan ya peristiwa ini itu nggak mungkin terjadi dalam waktu sehari. Ya, peristiwa yang terjadi di film ini itu nggak mungkin terjadi yang di Day After Tomorrow itu juga nggak bakal terjadi dalam waktu sehari besok tiba-tiba langsung Ice Age juga nggak mungkin ya karena butuh waktu yang panjang tentu saja tapi konsep dasarnya adalah seperti itu artinya di sini juga ingin mengingatkan manusia kalau misalkan terlalu banyak CO2 bumi ini akan rusak gitu ya mungkin ada dampaknya bukan buat kita sekarang tapi buat anak-anak kita nanti ya seperti itu misalkan ya atau mungkin film-film yang lain nonton misal kayak Marvel gitu ya tapi sejak urusan Zionis itu aku nggak nonton Marvel jadinya nah tapi sebelumnya ya ya sebelumnya saya nonton gitu dari awal sampai akhir gitu ya dari Captain America pertama sampai Spider-Man yang terakhir itu
Nah itu eh, istilahnya itu kan ada beberapa konsep-konsep fisika yang ada di situ gitu ya. Kalau dijelasin juga sebenarnya bisa, cuman ada sedikit bagian yang kayak ya dibiarin asumsi yang sederhana aja gitu. Artinya ya ini juga memberikan gambaran buat para peneliti ya. Oh gimana sih kalau misalkan teori saya ini diaplikasikan gitu kan. Ternyata seperti ini. Nah, di film ini membantu untuk mengaplikasikan itu. Saya tuh lupa ya. Ini eh, Interstellar itu yang paling keren sih menurutku. Karena ini, jadi para peneliti itu sudah punya teori ya, bahwa black hole itu gambarannya akan seperti itu. Jadi belum ada guys. Gambar black hole pertama kali itu ditemukan tahun 2019. Saya ingat betul itu karena masuk di soal ONMIPA itu nasional. Jadi seminggu black hole-nya muncul, minggu depannya udah jadi soal gitu ya. Nah, saya harap mungkin di kebumian juga sama sih kemarin juga. Ya, di kebumian juga kita harus ngelihat soal Yesus sih. Biasanya mirip-mirip soalnya bakal terinspirasi Yesus buat kita ya. Nah, oke. I mean, black hole itu gambarannya baru muncul gitu ya tahun 2019. Ya, tapi Interstellar sendiri filmnya jauh di sebelum itu. Saya lupa ya, 2011, 2012 lah. Ya mungkin itulah ya. Dan itu udah menggambarkan black hole itu kayak gimana gitu. Udah digambarin di dalam filmnya black hole itu seperti apa. Nah, saintis taunya dari mana? Ya dari penelitian. Jadi menurut perkiraan para saintis itu gambarnya bakal seperti ini. Nah, akhirnya sama Interstellar digambarin lah gitu. Dan ternyata 2019 gambarnya itu bentukannya mirip gitu dengan apa yang disebutin sama di Interstellar. Maksudnya jadinya kayak, lah apakah Interstellar ini dukun gitu ya? Bukan gitu. Tapi karena secara teori ini bisa diilustrasikan secara teori, cuman secara kehidupan nyatanya kita masih perlu banyak ilmu yang lain gitu. Misalnya buat teleskop yang bagus lah, buat yang lain-lain lah seperti itu. Jadi ya seperti itu sih momennya. Itu yang saya salut dari beberapa film-film luar negeri. Ya semoga di Indonesia filmnya lebih bervariasi, nggak cuman masalah sinetron-sinetronan lah. Keren sih sebenarnya banyak yang keren ya. Cuma sekarang cuma di Indonesia lebih banyak yang slice of life mungkin ya. Masih belum bikin yang coba scientific kayak gini kayak karena emang budgetnya pasti besar sih bikin CG-nya ini. Gitu ya. Ya tapi itu ya. Nah, jadi mungkin mulai sekarang saya harap penilaian teman-teman terhadap suatu film sih semoga bisa ke situ ya. Dan saya pikir banyak gitu ya film-film yang ada ilmu kebumiannya itu pasti ada gitu. Ya itu kira-kira itulah. Baik, nah di film ini menarik. Yang bikin menarik itu adalah dia kasih kontradiksi. Dan saya kepikiran itu karena kakak kelas kalian namanya Mas Daud, ya sekarang beliau ada di Toronto ya di Kanada, dia di University of Toronto Kanada. Dan dia tanya ke saya ya, katanya. Karena kalau nggak salah apa gurunya apa siapa bilang ke dia gitu katanya nanya gitu, Mas Iqbal ini masa iya sih global warming itu bisa membawa kita kepada zaman Ice Age? Lah, kok bisa ya? Kan kontradiktif ya. Global warming itu kan kita bicara masalah pemanasan ya. Bener ya? Global warming ini kan kita bicara masalah pemanasan. Lah kok iso ujuk-ujuk habis pemanasan tiba-tiba langsung dingin gitu. Masalah kan guys? Maksudnya kalau em, yang pertama kali saya pikirkan dulu, yang jenenge Ice Age itu berarti suhu bumi itu harus dingin banget gitu. Ya, jadi suhu bumi itu harus dingin banget, sedingin itu sehingga bumi jadi beku semua gitu. Dan saya pikir yang namanya Ice Age itu berlaku untuk satu bumi semuanya gitu loh. Ternyata enggak juga gitu. Ya, dan saya lihat pas zaman Paleozoik juga ketika Ice Age di ekuator khususnya di Indonesia itu sebenarnya nggak ada esnya juga karena di ekuator juga masih panas. Jadi ya, ya maksud aku
Indonesia pas waktu itu nggak membeku ya. Cuman memang pas Ice Age terakhir di Pleistocene itu, ya di Pleistocene itu Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan itu disatukan karena Laut Jawa itu mengering kan. Jadi pas waktu itu emang efeknya lautan mengering doang, tapi di Indonesia sendiri itu nggak terasa, maksudnya nggak sampai sebeku itu gitu loh. Nah, jadi saya pikir dulu SS itu kayak satu bumi harus beku semua nggak gitu. Jadi ada beberapa info itu. Nah, sekarang kok bisa sih global warming ini membuat ice age khususnya di lintang menengah sampai kutub. Nah, jawabannya adalah ke global conveyor belt. Ya, saya bilang itu memang adalah premis dari film ini ketika apa ya, ada beberapa peneliti itu melakukan perkumpulan atau konsorsium ya di situ ada perkumpulan terus either masih ini atau bapaknya saya lupa. Kemudian dia bilang eh, ini tuh di bumi akan terjadi ice age lagi gitu kalau misalkan kita kebanyakan menghasilkan CO2 itu. Dan kemudian dia dibantah sama beberapa orang parlemen yang mungkin mendukung pabrik, mendukung industri kayak gitu ya. Ya, mosok nggak mungkin kayak gitu gitu loh. Makanya peristiwa kayak gitu tuh kayaknya nggak mungkin terjadi lah gitu. Akhirnya mereka nggak ada yang percaya gitu ya. Baru setelah proses itu kemudian cuaca tiba-tiba berubah dan segala macamnya. Ya di situ kan ya. Nah, ini juga salah satu apa ya? eh Istilahnya tuh gimana ya? Salah satu tantangan kita juga ya sebagai teman-teman yang belajar, oke? Nah, jadi di sini kita kan belajar ya kan, dapat ilmu baru gitu. Nah, ya mungkin nggak ada beberapa orang yang nggak seberuntung kita yang bisa belajar gitu kan. Sehingga mungkin ada beberapa info-info yang nggak nggak mereka dapatkan. Jadi mereka kadang ya nggak percaya gitu-gitu ya. Atau mungkin bilang, oh kok kamu bicara apa sih gitu ya. Nah, jadi bagaimana ke depan mungkin teman-teman harus coba belajar gitu ya how to explain something to people. Jadi kalian harus belajar bagaimana kalian menjelaskan kepada orang lain gitu ya. Dan menjelaskan sendiri itu sederhananya adalah kalau kalian bisa menjelaskan dengan mudah dan diterima sama teman kalian misalkan, itu artinya kalian sudah memahami materi tersebut. Nah, itu juga bisa jadi tolak ukur kalau misal kalian habis belajar, ya jelasin aja ke temanmu, temanmu paham berarti kamu paham gitu. Nah, seringkali ada juga nanti ketika teman-teman mengutarakan suatu apa ya hasil bacaan kalian, ada teman kalian yang skeptis kayak apaan sih gitu. Nah, ya itu yang kita sering hadapi ya. Jadi ya kadangkala kita saintis harus berhadapan politikus ya, kayak gitu gitu lah. Terus hasilnya ada di politik ya. Urusan global warming juga sebenarnya seperti itu gitu loh. Maksudnya ini harusnya bisa dikerjakan seluruh bumi tapi ya ada aja permasalahannya. Nah, makanya ya ke depan akan banyak sekali ya, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang di dalam film itu digambarin di situ ya secara hubungan antar manusianya dan juga hubungan antara alamiahnya seperti apa. Oke, nah di sini kita kembali ke urusan the global conveyor belt teman-teman. Nah, oke, kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan? Kan kontradiksi ya. Kok panas malah menghasilkan zaman es? Ya, karena di bumi ini ada proses ini. Nah, proses global conveyor belt ini terjadi 1.000 tahun ya, siklusnya 1.000 tahun. Jadi kalau misal ada air di posisi nomor satu, maka dia akan mengutari bumi gitu ya, sampai kembali lagi di posisi nomor satu lagi, itu butuh waktu 1.000 tahun. Nah itu, oke. Nah, di mana proses ini? Kan kita ingat kemarin bahwa proses ini tuh adalah bukan surface wave, ya, gitu, bukan gelombang permukaan, tapi ini adalah pergerakan air di bawah permukaan, gitu ya, yang digerakkan oleh suhu dan juga salinitas.
Otomatis, kalau misalkan ada yang berubah di suhu dan juga salinitasnya, maka arus ini akan berhenti. Nah, masalahnya dari arus ini yang berhenti gitu ya. Nah, fungsi arus ini tuh apa sih gitu ya? Di sini adalah fungsi arusnya itu menghantarkan suhu gitu ya, menghantarkan suhu dan nutrien ke seluruh bumi kayak gitu. Otomatis kalau misalkan beberapa part dari ini kepotong, berarti kan ada peristiwa yang nggak akan ada gitu ya. Nutrien itu nggak bakal sampai, panas itu akan tidak tersebar merata gitu ya. Nah, itu ya. Tinggal di sini. Nah, di sini ada kata-kata nih di paragraf keduanya ya di sini. Ya, karena dia ini menghantarkan panas, sabuk global ini gitu ya. Ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, kita tetap bahasa Inggris kan aja. The Global Conveyor Belt ini itu menjaga bumi dan iklimnya supaya tetap stabil. Nah, akan tetapi para saintis telah menemukan bahwa sirkulasi ini kayaknya mengalami penurunan kecepatan atau slowdown gitu ya. Nah, slowdown ini yang kemudian digambarin di film ya kan. Nah, kenapa kok bisa slow down? Karena dengan perubahan iklim itu meningkatkan suhu, gitu ya, maka proses ini itu bakal mengurangi si kecepatan dari si global conveyor ini dan iya, kemudian karena tidak ada bagian yang menstabilkan, maka suhu di kutub dan juga suhu di ekuator itu bakalan sangat kontras atau extreme temperatures to different region around the world. Nah, kayak gitu. Jadi yang harusnya panas itu bisa sampai ke Norwegia di sini, sekarang kepotong gitu. Jadi daerah sini akan jadi sangat-sangat dingin gitu ya. Daerah sini akan jadi sangat-sangat dingin, dengan di sini itu jadi panas gitu. Ya, atau mungkin kalaupun nggak panas ya minimal suhunya ya nggak dingin dingin banget ya, atau enggak tidak akan pernah merasakan dingin ya orang sini ya. Tapi yang paling ngeri ya daerah yang dekat kutub dengan adanya dampak di sini itu ya suhunya saking dinginnya bahkan bisa menghasilkan pembekuan ya atau ice age tadi itu. Nah, oke guys. Jadi itu. Jadi bagaimana proses ice age-nya ini cukup menarik. Dari CO2 yang meningkat, nah CO2 meningkat kan gas rumah kacanya lebih banyak. Gas rumah kaca lebih banyak, suhu bumi jadi meningkat. Suhu bumi meningkat, maka proses termohaline ini berhenti khususnya di sini, ya kan? Karena di sini kan harusnya kan air laut itu terdinginkan, betul ya? Terdinginkan dan garamnya banyak, gitu ya. Tapi karena suhu bumi meningkat, maka air di lautan di bumi ini memanas. Terus karena banyaknya es yang mencair, salinitasnya jadi berkurang, maka sirkulasi termohaline ini mandek, gitu ya. Nah, karena sirkulasinya mandek, jadi di sini jadi beku, di sini beku. Nah, ya ekuator doang yang hangat gitu ya. Karena emang kayak gitu. Tapi di sisi lain selain bikin beku, nah kan kontras ya, suhunya kan bakalan kontras nih antara ekuator sama sini. Nah, maka di daerah pertengahan sini itu akan tercipta suatu badai yang besar gitu. Ya, jadi karena perbedaan temperatur yang sangat kontras tadi, badai siklon itu akan terbentuk dengan ukuran yang nggak masuk akal kayak itu. Nah, itu yang digambarin di filmnya juga ya kan, terkait badai siklon kayak gitu. Ya, begitulah sih. Nah, tapi jangan apa ya? Ya mungkin bisa sih. Ya kayaknya kita nggak ini ya. Kayaknya kita bakal terdampak itu ini malah. Jadi ketika
esnya awal-awal mencair itu mungkin beberapa kota di Indonesia itu akan tenggelam gitu ya. Nah, habis itu masuk Ice Age, terus kota-kotanya bakal muncul lagi di permukaan gitu kan. Karena membeku. Jadi esnya jadi airnya jadi berkurang, terus Laut Jawa mungkin akan bersatu lagi. Jadi kayaknya selain dari bencana alam yang tambah besar, kayaknya Indonesia malah mendapatkan keuntungan ya. Kalau misalkan di sini beku ya. Walau alam lah, ya, teman-teman sekalian. Ya itu lah ya, itu cerita tentang global conveyor belt ini. Dan amin di sini Indonesia ini jadi menarik ya. Karena yang kemarin saya bilang, andai Indonesia ini bukan negara kepulauan, kayaknya nggak ada arus hangat yang lewat di situ. Jadi di sini tuh jadi ya dingin lah. Dan dia cari jalan yang lain kayak gitu. Dan mungkin juga dulu ini ini juga tergabung ya zaman dinosaurus. Nah, pas zaman dinosaurus, Antartika sama Amerika Selatan ini masih gabung. Jadi arus yang di sini juga nggak muncul. Nggak tahu ya. Jadi posisi benua yang udah jadi kayak sekarang nih, apa ya istilahnya, ya kita patut syukuri gitu. Ternyata itu sudah ditata Tuhan supaya kita sebagai manusia itu hidup dengan nyaman dan damai. Kira-kira gitu ya. Oke, nah kemudian kita mau agak fokus dikit ya ke, ya gambarnya kehilangan. Oh ini nih. Nah kita akan coba ngelihat lagi ke Indonesia ya. Mungkin sedikit aja cerita gitu ya, berapa menit. Jadi eh, kalau arus global tadi, global conveyor yang lewat Indonesia itu kita sebut sebagai Arlindo. Ya, nah ini penting karena memungkinkan air tawar dari Samudra Pasifik itu dia bisa nembus ke Samudra Hindia. Ya, topografi permukaan samudra yang lebih tinggi di Pasifik Barat daripada Samudra Hindia menggerakkan air termoklin atas Pasifik Utara melewati sekian sekian sekian. Oke, jadi gambaran di sini ya teman-teman, eh apa ya? Bumi itu kan berotasi ya. Bumi itu berotasi dari barat ke timur. Jadi pada dasarnya arus yang bukan arus sih, air laut yang ada di Pasifik itu akan lebih banyak terkumpul di sisi baratnya. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai Western Intensification. Coba kalian bisa cari, ya, kalian bisa cari tentang ini. Nah, jadi yang namanya gire itu harusnya bentuknya kayak gini ya. Yang sebelah kanan kan harusnya bulat-bulat juga. Gambarnya culik, gak enak gitu. Ini dia. Nah ini deh, ini aja deh. Gambarnya semoga kelihatan. Nah, yang namanya gire itu kan harusnya simetris ya. Nah, tapi karena bumi ini rotasinya adalah dari barat ke timur, ya, maka air itu kayak terguncangkan gitu. Tahu nggak sih kalau kalian naik motor tiba-tiba digas itu kan kalian pasti guling ke belakang kan. Nah, itu kan namanya kayak apa? Momen inersia kan. Nah, kalian naik motor tiba-tiba digas sama temenmu gitu kan. Nah, otomatis kalian akan kehentak ke belakang. Nah, sama seperti itu. Maka ketika bumi berotasi, si air di lautan Pasifik itu ya, itu dia akan cenderung untuk mepet ke sebelah baratnya gitu. Di sini. Nah, kebetulan di Indonesia ya posisinya ada di sini ya. Jadi di sini itu akan terjadi downwelling gitu. Ya, sembari juga downwelling juga di sini arus-arusnya ini juga kencang gitu. Jadi di sini kan ada Kuroshio kan ya. Ada Kuroshio pun juga di sini ada East Australian Current. Nah, itu arusnya itu lebih kencang dibandingkan arus yang ada di sebelah timur kayak California sama Peru kayak itu. Jadi jadi gitu. Nah, hal ini juga menghasilkan di sini ada kumpulan air yang banyak di sini ngumpul gitu.
Lumpuk kabeh banyune nek kene gitu ya. Kebetulan Indonesia ada di sini nih. Nah, kan? Nah, karena di sini airnya pada numpuk semua, jadi beberapa air ini itu kemudian akan dipindahkan menuju Samudra Hindia. Kayak gitu. Ya, biar stabil lah ya. Jadi air yang di sini itu akan dipindahkan ke Samudra Hindia. Ya, melewati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, peristiwa itu yang kita sebut sebagai Arlindo tadi. Ya, mungkin yang dituliskan di sini ya, itu yang dimaksud sebagai ini. Topografi permukaan samudera yang lebih tinggi di Pasifik Barat daripada Samudra Hindia menggerakkan air dari Pasifik melalui Selat Lombok ke Laut Banda dan kawan-kawannya sampai menuju ke Indian Ocean. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ITF ini pakai bahasa Inggris ya. ITF itu bahasa bahasa Inggrisnya Indonesian Throughout Flow. Ya, Indonesian Throughout Flow. Ya, itu bahasa Inggris dari Arlindo. Itu, jadi kalian bisa lihat di sini jalurnya ya. Nah, ini ada istilah yang namanya SP. SP ini itu satuan ya. SP ini adalah suatu satuan yang namanya itu Sverdrup. Nah, ini. Ini enggak dikasih tahu ya. Nah, ya, SP itu adalah satuan singkatannya dari Sverdrup. Nah, di mana satu SV ini itu sama dengan 10 pangkat 6 meter kubik per detik. Ya, jadi banyak guys. Banyak banget deh itu. Ya, coba bayangin berarti kan ya 10 mega. Oh, 1 mega. 1 mega kubik gitu. Coba bayangkan ada air ukurannya 1 mega kubik per detik gitu. Per detik kan banyak banget ya. Itu. Jadi segitu banyaknya arus yang dihantarkan dari Pasifik menuju ke India melewati Indonesia. Dan ini ada apa ya, istilahnya ada bagian-bagiannya. Jadi misalnya di Makassar berapa, di Livamatola berapa, arus Lombok berapa, Timor kan sekian-sekian lah. Oke. Nah, Arlindo ini juga terpengaruh loh guys sama monsun ya. Ya, jadi Arlindo ini kan arahnya ke sana ya. Arahnya kan ke bawah lah. Arahnya dari Pasifik menuju ke Hindia lah ya. Jadi kan kira-kira arah arusnya kan ke sana gitu ya. Atau ke selatan lah gampangannya. Nah, maka kalau misalkan terjadi monsun Asia, monsun Asia ingat ya, monsun Asia itu kan berarti dia dari benua Asia menuju ke Australia kan. Nah, berarti kayak sekarang ini atau ya orang Jawa kalau di buku-buku SMP kita ingatnya muson muson barat. Nah, ya gitu ya. Ya, saya lebih bilang itu muson Asia gitu aja sih. Nah, jadi kan kalau dia kayak sekarang di muson Asia, itu kan otomatis arah arusnya itu kan dari utara ke selatan kan. Nah, maka muson ini itu akan mempercepat laju dari proses Arlindo ini gitu. Dan sebaliknya, ketika dia muson Australia atau muson timur, kan arahnya itu cenderung ke utara gitu. Anginnya ya, angin musonnya kan cenderung ke arah utara. Nah, ini tuh sedikit mengurangi itu ya. Sedikit mengurangi laju dari si ini. Ya, meredam gitu ya. Istilahnya meredam tapi nggak sampai menghentikan karena arus ini kan tidak berada di permukaan ya gitu. Tapi lah kenapa kok bisa keredam Mas? Ya sekarang gini, kalau anginnya ngarah ke utara, otomatis arus di permukaan itu akan lebih banyak ngarah ke utara. Arus di permukaan itu sedikit banyaknya akan memberikan gaya gesek kepada arus di bawahnya gitu. Makanya ya Arlindo ini agak sedikit pelan-pelan. Gitu. Sebenarnya nggak sepelan yang dibayangkan, cuman kecepatannya agak sedikit berkurang gitu ketika monsunnya itu monsun Australia gitu aja sih.
Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Nah, di sini ya teman-teman mungkin bisa baca inilah gitu ya. Anyway, kalau uh, jurnalnya sebenarnya juga ada sih, ini jurnalnya juga ini bagus sih saya nemu gitu ya. Tapi ntar lah ya, mungkin lebih dalamnya kita akan bahas kalau misalnya mungkin di provinsi kan. Oke guys, jadi kayaknya itu ya. Eh, jadi dalam filmnya ternyata sekarang teman-teman bisa memahami bahwa bumi ini fluktuatif dan nanti ketika kemudian kita pelajari tentang paleoclimate, yang bahasan paleoclimate ini selalu muncul di OSN, bukan selalu sih, sekarang. Kayaknya mulai sekarang ini bahasan paleoclimate akan senantiasa muncul di OSN. Nah, itu tuh memperlihatkan bahwa si bumi ini itu fluktuatif. Saiki zaman es, meni panas. Mari panas ngoro mlebu zaman es mana gitu. Habis zaman es nanti panas lagi gitu. Nah, sekarang berarti pertanyaan dibalik ya. Nah, atau mungkin saya tanyakan ke kalian aja. Saya juga pengen nyari sih sebenarnya. Ini masih lupa-lupa soalnya. Nah, mungkin saya akan coba cari lagi. Nah, sekarang kita balik ya. Nah, mungkin besok kita coba cerita lagi. Kita balik sekarang. Bagaimana proses bumi dari zaman es kembali ke zaman eh, global warming? Ya, silakan coba dicari menurut kalian zaman es. Nah, tadi kan kita udah ceritakan kalau dari zaman es ke global, kalau dari global warming ke zaman es itu bisa pengaruh ke global conveyor belt ini kayak gitu kan. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalkan kita mau balikin bumi dari zaman es menuju zaman yang interglasial, itu proses apa yang terjadi di situ? Oke, nah kita akan bahas besok ya. Oke, itu aja untuk global conveyor belt. Mari kita lihat lagi. Nah, sekarang saya akan lanjutin dengan tsunami ya. Gitu. Oke, nah itu. Jadi pertama, mungkin saya akan ambil dari buku ini aja gitu. Kemarin sebenarnya saya udah nemu PPT-nya ya. Cuma tak taruh mana kok hilang ya. PPT-nya kemarin tuh dari Pak Warsito kok. Dari Pak ya, Juri juga ya. Dari PPT Pelatnas teman kemarin tak cek lagi kok hilang ya. Udah lah, akhirnya aku ngambil dari buku ini ya. Semoga bisa kita pahami bersama lah ya. Jadi pertama, tsunami itu apa? Oke, paling teman-teman udah pada tahu ya. Nah, kalau secara bahasa sendiri sebenarnya ya tsunami itu ada dua kata, ya kan? So, itu artinya adalah pelabuhan, nami itu gelombang. Ya, kalau di One Piece namanya nami, nah nami itu artinya gelombang. Oke, dan ini gelombang pelabuhan. Ya, bagi orang Jepang, ya kenapa istilahnya muncul di situ? Ya, sekali lagi, Jepang ini kan negaranya kepulauan. Dia menghadap ke subduksi, ada zona subduksi di situ. Terus gempanya gede-gede. Otomatis Jepang ini banyak apa ya mengalami peristiwa tsunami. Akhirnya kata-kata tsunami ini muncul dari bahasa Jepang itu sendiri. Nah, terus ya istilah lainnya itu kita bisa bilang sebagai seismic sea wave gitu. Jadi gelombang seismik pada lautan gitu ya, gelombang seismik pada lautan. Kayak gitu. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman di sini, peristiwa apa aja yang bisa menghasilkan tsunami. Nah, sebenarnya sih tidak semua gempa itu bakalan menghasilkan tsunami sebenarnya ya. Ya, yang penting supaya tsunami itu terjadi adalah ada yang namanya vertical displacement. Jadi ocean floor atau lantai samudra itu dia naik atau turun. Sehingga ya kalau kita belajar geologi struktur kan ada tiga proses, kan ada Pak sesar naik, sesar turun, sama sesar geser gitu. Ya, harusnya yang menghasilkan tsunami itu hanya sesar naik dan sesar turun saja. Kenapa? Karena lantai samudranya itu berubah, entah naik atau turun kayak gitu. Nah, kalau sesarnya cuma geser doang, itu sebenarnya lantai samudranya juga nggak berubah. Jadi tsunami-nya nggak terjadi gitu ya. Cuma kemudian kenapa gitu ya, kayak kenapa misalkan tahun 2018 itu terjadi tsunami di Palu Koro, padahal Palu Koro ini sesar geser gitu. Ya ternyata setelah diusut,
tsunami-nya ini terjadi karena longsoran di bawah laut kayak gitu. Ya, karena longsor kan berarti ada apa ya, ya ada batu yang dipindahkan gitu loh kan. Jadi karena ada batu yang dipindahkan kan jadinya kayak ya airnya itu ya dipindahkan gitu loh. Ya kan namanya juga ini ya kan mengaplikasikan teori dari Pak Archimedes juga itu ya hukum apa Archimedes yang apa sih kita itu bisa eh, apa ya volume benda yang dijatuhkan ke dalam air itu sama dengan volume air yang naik gitu kan. Atau gampangannya mungkin kan kalian mandi di bak gitu, ya kan? Terus pas kalian mandi itu, otomatis kalian nyemplung di baknya. Nah, air di bak itu ketika kalian nyemplung itu kan pasti naik airnya. Nah, itu kan itu prinsip dari si Bapak Archimedesnya kan kayak gitu. Nah, otomatis kalau ada longsoran yang jatuh gitu ya, otomatis ya air lautnya juga akan kepindahkan. Nah, itu yang terjadi ya pas zaman tsunami yang kemarin gitu. Jadi gitu, jadi kalian harus cek juga ya. Kita harus cek juga terkait displacementnya, pergerakannya itu seperti apa. Oke, itu. Nah, nah ini contoh misalnya gambar kayak gini ya. Ini yang terjadi di Aceh kemarin. Misalnya pertama gempa ya, gempa itu menghasilkan patahan di sini. Terus karena tanahnya itu jadinya terpatahkan, yang sini kan naik ya, ini kan naik, ini turun. Nah, ini kan air di atasnya itu pasti akan terganggu. Nah, air yang di atasnya terganggu, dia akan menjalar ke seluruh bumi. Nah, akhirnya kemudian dia masuk ke sini dan dia sampai ke sana. Dan ini hasil-hasil dari kerusakannya ya. Kalau nggak salah ini juga ada filmnya, saya lupa ya. Pemerannya juga Iko. So, pemerannya Tom Holland. Ada kok filmnya yang meranin Tom Holland yang jadi ini Spider-Man itu tapi masih bocil ya. Oke, nah, itu ya terkait si tsunami sendiri. Em, ini nih. Ya, mari kita baca ini ya. The wavelength of typical tsunami exceed 200 kilometers. Nah, itu ini eh, em, saya tekankan ya di sini. Karena di sini dengan informasi ini kita bisa mengerjakan soal yang akan saya kasih habis ini ya. Jadi di sini eh, wavelength atau panjang gelombang, ya. Ingat ya, panjang gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak, ya, gampangnya gitu. Nah, ternyata buat tsunami sendiri, gitu ya, itu tuh panjang gelombangnya bisa mencapai 200 kilometer. Jadi panjang, guys. Oh, gitu ya. Jadi jarak dari puncak, misalnya di sini ya, ini kan puncak nih, ini kan puncak nih gelombang. Nah, jarak dari sini ke puncak yang depannya ini itu mencapai 200 kilometer, gitu ya. Ya, panjang banget ya. Nah, oke. So, it is a shallow water wave everywhere in the ocean. Nah, ini menarik. Ini menarik. Nah, ketika saya jelasin yang ini, teman-teman. Nah, kita kan membagi lautan itu jadi tiga kan. Ada perairan laut dalam, perairan dangkal, sama transisi. Kayak gitu. Dan setiap perairan ini itu memiliki syarat-syaratnya gitu ya. Ya kan? Kalau perairan dalam, itu berarti depth-nya itu harus lebih besar dari L per 2. Gitu ya. Nah, kalau depth-nya itu lebih besar dari L per 2, maka dia rumusnya akan menggunakan rumus deep water wave gitu. Nah, dan selanjutnya, atau mungkin juga di sini. Nah, kalau misalkan depth-nya itu ya
kurang dari L per 20, maka dia rumusnya akan menggunakan rumus shallow water wave. Dan menariknya buat tsunami, dia termasuk dalam shallow water wave. Padahal tsunami ini terjadi pada lautan yang dalam. Ya, lautan dalam di bumi itu ya 5 kilo, gitu, 4 kilo, itu dalam banget ya. Jeru banget itu lautan ya. Kan 4 kilo itu kan udah sangat dalam sekali ya. Tapi kalian bisa bayangkan L-nya ya kan. Meskipun depth-nya ini 5 kilo gitu kan. Jadi meskipun depth-nya 5 kilo, tapi L dari tsunami ini kan 200. Coba bayangin gitu kan. Nah, otomatis 5 kilo itu pasti akan lebih kecil daripada L per 20 gitu. Ya coba bayangin aja kalau misalnya ini 200 kan 200 bagi 20 berapa sih? 10 kan gitu kan. Berarti kan lebih besar kan. Nah, otomatis kalau misalkan kalian ketemu sama soal tsunami, rumus yang kalian pakai itu adalah rumus perairan laut dangkal kayak gitu. Jadi meskipun tsunami terjadi pada tengah samudra gitu ya, tetap kalian menggunakan rumusnya adalah perairan laut dangkal. Kenapa? Karena syaratnya ini yang dipenuhi gitu. Gitu. Jadi kalian harus fokus ke syaratnya ya. Jadi ternyata sekarang kita bisa pelajari bahwa perairan dangkal atau perairan dalam itu bukan bukan masalah dia terbentuknya di mana sebenarnya. Cuman kalau misalkan syarat ini terpenuhi, maka ya rumusnya akan sesuai sama itu gitu. Karena syarat ini tuh dibuat karena ini guys, syaratnya itu dibuat untuk apa ya istilahnya? Ya, istilahnya buat mengantisipasi ini loh, gambar yang ini loh. Yang dimaksud laut dalam itu partikel motionnya dari air itu, pergerakan dari air itu nggak sampai ke dasar lautnya gitu loh. Nah, itu yang disebut sebenarnya yang disebut sebagai perairan laut dalam kayak gitu. Kalau transisi dia bentukannya lonjong kayak gini gitu ya. Nah, kalau laut dangkal dia mungkin udah mulai miring, udah bahkan membentuk breaker gitu ya. Membentuk ada yang bentuknya kayak apa yang lancip-lancip itu buat selancar misalkan. Nah, kalau tsunami sendiri itu apa ya? Partikel dari airnya itu bahkan bisa sampai dasar laut meskipun kedalaman lautannya itu bisa 5 kilo gitu ya. Nah, oleh karena itu, rumus yang kita pakai kalau misal bahas tsunami, itu ya kita pakai ini. Dan kita bisa lihat di sini. Di perairan dangkal, kecepatan gelombang dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, berarti kecepatan dari tsunami itu sendiri, itu akan tergantung pada kedalamannya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan kita menggunakan rumus yang tadi, ya kalian bisa coba bayangkan ya. Berarti kecepatan dari tsunami itu ya sama dengan C, sama dengan akar GD gitu ya. Nah, coba kalian masukin D-nya itu 5.000 itu. Ya kan kedalaman lautannya kan 5 kilo kan. Berarti kalian masukin aja. Berarti berapa tuh? Bentar ya, saya ngitung. Yang ini wis. Mau ngitung di ini. Hmm. Kalkulator. Tuh, share. Share kalkulatornya. Oke, kelihatan kan ya? Ya, berarti kita coba akar 9,81 kali 5.000 berapa? Aduh, kalian. Nah, jadi hasilnya adalah sekitar 200. Dan ini dia pakai meter per second ya. Ya, meter per second. Nah, berarti nanti silakan dikonversi sendiri jadi ke kmh lah. Nah, dia bayangkan 221 meter dalam 1 detik gitu. Kenceng banget gitu kan. Nah, atau mungkin kita bisa konversi, itu nanti kita akan menemukan sekitar 700 kilometer per jam. Ya, sejauh saya main Need for Speed gitu ya, game balapan itu ya, itu mobil yang paling kenceng yang bisa saya tarik itu adalah 350 kilometer per jam. Berarti ini 2 kali lipat dari kecepatan mobil F1 gitu-gitu lah ya. Atau mobil balap lah ya kira-kira. Jadi kenceng banget gitu ya.
Dan ini dia bilang, they can easily keep pace with a jet plane. Jadi kecepatannya bisa setara sama pesawat jet. Tapi tsunami ini menarik. Di tengah laut itu tingginya cuman 1 meter, nggak sampai bahkan. Paling cuma 50 cm, 30 cm gitu. Jadi kalau misalkan kalian, misalnya gempanya di sini ya, gempanya di tengah sini. Nah, kalian kebetulan ada perahu di sini. Itu sebenarnya ketinggian tsunami-nya itu nggak besar. Paling cuma 30 cm atau berapa. Ya, jadi itu. Dan ini yang kita sebut sebagai energi mekanik. Jadi di tengah laut, ketinggian tsunami-nya itu kecil, tapi kecepatannya tinggi. Tapi ketika tsunami-nya nyampe daratan, ya nyampe pantai, ya, ketika tsunami-nya nyampe pantai, itu yang terjadi adalah kecepatannya berkurang dan itu akan dikompensasi dengan ketinggian tsunami-nya yang makin besar kayak gitu. Ya, kenapa kecepatannya berkurang? Nah, itu ada istilah yang kita sebut sebagai swelling ya kan, atau pendangkalan. Nah, kemarin kan sempat ke mention kan. Atau gampangannya, ya kalian bisa lihat lah, rumus tsunami kan akar GD kan. C sama dengan akar GD. Nah, D-nya ini kan kedalaman. Lalu misalnya semakin menuju ke daratan kan pasti kedalaman lautannya itu kan makin pendek ya kan. Karena kedalaman lautan makin pendek pasti kecepatan tsunami-nya bakal berkurang kayak gitu. Tapi sekurang-kurangnya kecepatan tsunami yang saya pernah baca itu adalah kecepatannya itu masih setara sama Usain Bolt. Kalian tahu Usain Bolt? Ya, Usain Bolt itu adalah manusia tercepat di bumi kita ini. Ya, manusia yang tercepat di bumi. Ya, intinya kalian lari, ya kalau nggak segera lari matilah gitu aja. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya tsunami ini itu berbahayanya ketika di pantainya gitu. Sehingga hal yang harus kita pahami adalah, ya, satu-satunya cara itu adalah menjauhi pantai. Entah dari manapun kalian. Maksudnya itu gini. Kalau kalian sedang berada di daratan, jauhilah pantai. Oke. Dan kalau misalkan kalian sedang ada di lautan, ya jauhi pantai juga gitu. Jadi ketika kalian ada di tengah laut ya, terus mendengar ada tsunami, ya kalian jangan juga gitu, malah kalian marani bencana gitu kan, ya kan kalian akan menemukan bencana itu malah sejauh-jauhnya dari pantai. Itu ya teman. Jadi ya evakuasinya adalah seperti itu. Nah, oke, jadi kita udah tahu tuh ada kecepatan tsunami segitu, ya kan? Berarti ya kita bisa melakukan perhitungan sebenarnya sederhana. Ya kita bisa cari tahu apakah suatu tsunami ini bisa sampai ke suatu lokasi kayak gitu. Nah, biar nggak bingung, mari kita coba ya. Mari kita coba sama, yes, kayak kemarin ya. Saya kasih soal di sini. Nah, yaitu kita pakai soal ini. Ingat ya teman-teman, ini eh, bukan berarti ini soal OSN terus soalnya susah-susah. Enggak. Saya ingin tekankan pada kalian, nggak ada soal susah. Yang ada itu kalian nggak belajar atau kalian nggak tahu teorinya, itu aja. Kalau kalian nggak tahu teorinya, kalian bakal susah. Nah, itu aja. Jadi soal itu nggak ada yang susah. Selama kalian tahu teorinya, soal itu nggak ada yang susah. Oke. Mental itu harus kalian camkan di dalam otak kalian. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, OSN tahun 2015. Kebetulan di sini ada urusan tsunami lah. Oke. eh, saya kasih 5 menit ya. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar nih. Nomor 3. Pada tsunami yang terbentuk akibat gempa, apabila kedalaman laut sebesar 5.000 meter, maka kecepatannya berapa? Ini tadi udah saya kerjain nih. Ya sudah lah. Jangan yang nomor 3 berarti. Tengah kalian mau tes ya silakan. Ya silakan dites. Oke. Gini aja.
biar pada apa namanya bergerak. Nah, tolong jawabannya dalam kilometer per jam ya. Cepet kok ini mah 5 menit doang ya. Silakan dicari coba kecepatan tsunami ini dalam kilometer per jam. Silakan. Nomor 3 ya. Tunggu sampai 95, 910. Oke, ada beberapa yang masuk guys. Monggo yang lain. Silakan. Yono Alia, no Aftar. Terima kasih sudah menjawab ya. Oke, saya ceknya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Mana-mana. Oke. Oh,
Yuk, 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 yuk. 1 menit, 1 menit. Kalau ya lanjut sih, sambil ada yang ngerjain ya. Dari meter per, meter per, ya. Dari meter per second nang kilometer per jam, ya pure. Nah, berarti kan kalau meter per second itu kan berarti nanti dia itu B 3.600, ya kan? Nah, nanti kalau disederhanakan ya jadinya 3,6 lah. Nah, silakan hasil kalian itu dikalikan sama 3,6. Nanti ketemu, ya ketemunya tadi berapa? 797,4. Nah, oke, yang hasilnya itu berarti cara kalian sudah benar. Top, mantap. Nah, itu ya. Nah, ini perihal konversi-konversi ya tolong ya dipahami betul. Karena kadang kala ya ngono. Kadang kala aku masalahnya misalnya kecepatan angin, kadang kan pakai knots gitu kan. Terus atau mungkin kadang jarak pakai mil atau suhu pakai Fahrenheit gitu gitulah. Ya, oke. Jadi eh, apa ya? Ya, konversi-konversi ini kalian harus jago gitu ya. Real, real harus jago guys. Aduh, ya gitu ya. Sip. Nah, berarti kalau sebaliknya, kalau dari kmh ke meter per second, kalian bisa bagi aja sama 3,6. Oke, apalah. Nah, sekarang trial yang ini ya, yang nomor 4. Yes. Gampang ya, guys. Gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa tersebut diperkirakan akan mencapai Sri Lanka yang berjarak 1850. Kira-kira jam berapa dia sampainya? Nah, ini sih jamnya kita lihat dulu ya. Jamnya, jamnya ini terjadi jam berapa nih ya? Ya, ya, ya. Yang jawabannya salah bisa dikoreksi lagi ya. Mungkin salah pas masukin angka di kalkulator bisa jadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 4 guys. Ini mulainya jam 23.09 ya. WIB. Nah, oke, coba ya. Kalau misalkan Sri Lanka itu jaraknya segini, maka jam berapa tsunami-nya ini sampai di Sri Lanka? Gitu. Asumsinya kecepatannya tetap ya. Seharusnya sih perhitunganku kemarin sih itu. Jadi asumsinya kecepatannya itu tetap ya. Jadi kalian pakai kecepatannya itu dari hasil nomor 3. Itu aja, guys. Jadi kecepatannya silakan pakai dari hasil nomor 3. Dan kita asumsikan kecepatan ini nggak berubah sama sekali. Maka rumus apa yang akan kalian pakai supaya kalian bisa menemukan hasilnya ini? Silakan ya. 5 menit dari sekarang, monggo.
Hei, nah ini saya suka nih ya. Jadi mungkin kita akan coba kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kan kalau biasanya kita pembinaan sebelumnya kan waktunya terbatas ya. Paling saya seminggu ketemu kalian cuma sekali gitu. Jadi mau nyuruh-nyuruh trial sekalian trial ngerjain soal tuh agak kurang. Nah, mungkin di sini karena materinya kan sebenarnya materi dari OC juga nggak banyak sih. Nah, mungkin kita habis saya jelasin, kalian kita langsung trial aja, kita cari soalnya di OSK, OSN gitu ya. Langsung kita trial aja gitu. Ya, alhamdulillah kan tuh kalian jadi bisa ngerjain soal-soal kayak ini. Ya. Sip, sip. Oke, silakan. Oh, info. Ih, mantap nih. Ini pada bener semua ya teman-teman sekalian ya. Keren, keren. Oke. Nah, ingat ya guys, kalau apa namanya? eh saya pikir kalau misalkan nanti teman-teman ketemu soal-soal perhitungan tapi yang non astro itu kayaknya bakal banyak asumsinya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu mikir yang susah-susah gitu. Mesti kayak yang ini misalnya kecepatannya itu apa namanya, nggak usah dipikir, eh, udah biarin aja kecepatannya diasumsikan mirip gitu ya. Kecepatannya diasumsikan tetap kayak gitu. Itu nggak apa-apa kan. Hmm. Kalau kan kalian masih SMA juga kan. Kecuali ntar kalau udah kalian masuk kuliah terus ngerjain apa skripsi oceanografi tsunami itu baru kita harus kasih perhitungan yang lebih detail. Nah tapi gini ya, mungkin nanti ya, ini kan kalau OSK kan masih belum ada suruhan ya. Kalau di OSK kan kita nggak di itu apa gitu ya. Nah, atau tidak ada kata-kata kayak asumsikan bahwa ini gitu. Jadi nggak ada kata-kata kayak gitu. Tapi kalian harus ngerjain di esai. Yang kalian harus lakukan teman-teman itu kalian harus state dulu di awal ya. Jangan lupa kalian bilang dulu di awal. Ya, kalian bilang bahwa kecepatan yang saya gunakan di sini adalah asumsi bahwa kecepatan ini tuh tidak mengalami perubahan kecepatan sama sekali kayak gitu. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya yang ngoreksi esai kalian itu paham. Ya, karena yang ngoreksi kan bukan saya ya. Kalau saya yang ngoreksi, saya paham maksudmu apa gitu. Cuma kalau yang ngoreksi dosen kan beda. Oke, nah oke lah itu ntar lah ya. Ntar bagaimana dealing with esai itu akan saya ajarkan nanti lah, ntar kapan-kapan. Nah, kita masuk sini ya soal jadi GPD ya kan, GPD Sri Lanka jaraknya 1850. Tadi kecepatannya kita sudah temukan bahwa kecepatannya adalah ini, betul ya? Kecepatannya adalah 221,5 meter per second. Terus kalau dikonversi ya, artinya adalah 797, kecil banget lagi, jelek. Mohon maaf jelek. Nah, kilometer per jam ya. Nah, sip. Terus kita lihat jaraknya adalah 1810. Ya, kalau saya mah ya bagi aja gitu, 108,50 bagi 797,4. Kan logika aku kan kalau 1 jam aja udah sampai 797 kilometer, berarti kalau supaya dia jadi 1850 tuh berarti butuh berapa jam kan gitu ya. Ya udah sih, berarti kita bagi aja kalau gitu mah. Ya kita bagi aja 1850 dibagi sama 797,4. Nah, hasilnya adalah sekitar 2,3. Ya, hasilnya harusnya di situ ya. 2,3 jam. Oke. Harusnya kan hasilnya sekitar 2,3.
jam itulah ya. Berarti kan 2 jam ditambah 0,3 jam. Malah 0,3 jam itu kan berarti 0,3 kali 60, 18. Ya, saya sekitar 18 ya. 18 menit. Berarti kan 2 jam 18 menit. Ini kan ya. Kira-kira kan segini lah ya. Nah, karena waktu kita awalnya tadi adalah 2309 WIB, berarti kita tambahin aja gitu ya. Berarti nanti hasilnya harusnya jam 1 gitu ya. Harusnya jam 1 lah. Jam 1 sekian gitu ya. Mungkin menitnya ya ya mungkin rada ya mungkin di sini menitnya nggak pas banget ya kalau lah. Tapi menurut saya rumus yang kita pakai udah bener kok dan perhitung kita pakai di sini udah bener. Saya pikir nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Bagi teman yang menjawab C dan udah memberikan alasannya, ya itu alasannya juga udah bener itu, jawaban juga udah bener. Jadi ya keren kalian. Mantap guys. Oke, nah itu ya gampang kan. Nah, jadi kalau ketemu soal tsunami, cara ngerjainnya kayak gitu ya. Enak. Ya, monggo buat yang mau diskusi, kalau mau sudah. Oke, penutup. Mungkin penutup ini ya, penutup hari ini aku agak sedikit kasih, aku pernah kerjain ini skripsi. Nah, jadi ini skripsiku tentang tsunami guys. Jadi tsunami di Malang ya. Kalau di Malang itu ini. Nah, ini temuan aku. Jadi rata-ratanya itu kalau di Malang ya, kan gempa itu ada di bawah tuh ya. Di sini ada petanya nggak ya? Aku kasih peta nggak ya? Nah, ini nih. Ya, kalian bisa lihat sini ya gambarnya aja. Nah, ini adalah gempa nih. Misalnya ini gempa, eh, ya ada gempa di sini gitu. Nah, ini kan kebetulan ada di Palung. Nah, gempa di sini kalau dan kebanyakan gempa di Malang Selatan. Tes tes. Halo. Aduh, mic hilang. Ya, semoga masuk mic saya. Tes. Nah, jadi kebanyakan gempa itu terjadi pada di Palungnya ya. Ya, termasuk juga di Aceh, di Jepang, itu gempa yang gedenya itu terjadi di Palung dan biasanya terjadi tsunami di situ. Oke, nah jarak antara Palung itu gitu ya, itu adalah sekitar 250 sampai 300 kilometer gitu kan. Nah, kita bisa ketahuan gitu ya. Kita bisa mengetahui ya, kalian bisa trial lah, kalian bisa coba gitu ya. Kalian bisa coba dan ternyata eh, ya inilah rata-ratanya ya aku temukan ya kecepatannya itu adalah sekitar ini 2405. Jadi kalau misal ini pakai detik ya berarti kalau misal kita bagi 2400 dibagi 60 gitu. Nah, itu akan sampai di Malang dalam waktu 40 menitan gitu. Ya, mungkin di sini ada beberapa pantai-pantai yang lebih cepat datangnya sih ya. Intinya dia apa namanya? Sekitar 30 sampai 40 menitan. Nah, artinya apa? Jadi dari tsunami nyampe apa dari gempa terus menghasilkan tsunami, terus tsunaminya sampai ke pantai itu butuh waktu kok. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah apa guys? Ya, kalian bisa lari. Nah, menariknya di pantai-pantai di Malang itu ada beberapa simbol-simbol kayak gini. Nah, jadi sekarang sebagai warga ini ya, sebagai warga ya, ya warga kebumian gitu ya, kalian jadi anak kebumian, kalian pergi ke suatu tempat, coba perhatikan beberapa tanda, kalian coba perhatikan ada sesuatu apa yang terjadi. Nah, itu silakan deh.
Nah, contohnya di sini ya. Jadi sini nih, ini di pantai Balai Kambang kalau nggak salah. Itu aku melihat, jadi di sini ya. Ini, nah, ini ada kata-kata di sini nih. Masih ada waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri. Nah, ya secara perhitungan sih sebenarnya tsunami-nya itu bakal nyampe sekitar waktu 20 menit. Ya, minimal ya kalian berusaha untuk lari secepat mungkin selama 20 menit kayak gitu lah kira-kira. Nah, maka itu gitu. Dari perhitungan yang telah kita lakukan itu tuh kita istilahnya kemudian kalau diperpanjang lagi itu kita bisa menghasilkan suatu himbauan buat teman-teman kita atau himbauan buat eh, ya keluarga kita dan segala macamnya. Kayak gitu lah. Gitu sih. Oke, itu ya. Well, kita akan ketemu besok. Nggak tahu besok kita bahas apa ya. Ya tunggu besok lah. Kita bahas yang lain. Eh, BTW karena kalian kebumian ya. Sebenarnya gampang lah. Ntar saya ini deh. Saya bilangin ke pembina yang lain. Ini aja. Kalau ini kan kita kok metu sih tes tes. Itu kan kita kayaknya kalau lihat jadwal kan kayaknya kalian belajarnya kayaknya kalian belajar tiap hari ya. Nah, ini deh tak kasih free pass deh. Kalau misalkan kalian dalam satu hari ada rencana sama keluarga atau sama temen atau sama siapa pergi ke suatu tempat yang kebumian, either gunung, pantai, apapun lah ya. Kalau mau pergi ke situ, silakan. Nanti tak izinin ke pembina yang lain. Tapi bilang sama aku, masa aku mau ke pantai ya? Silakan. Karena ya kalian ke pantai pun kalian bakal kepikiran kebumian kok. Nggak harus pembinaan kataku. Jadi kalian boleh izin pembinaan kalau ada acara keluarga, temen atau siapapun yang ngajak kalian ke tempat yang kebumian juga. Eh, bilang aku aja ntar tak izin ke pembina yang lain supaya nggak tak suruh ngerjain PR atau something. Oke, ya makanya silakan silakan kalau kalian mau mau pergi kemana, silakan bisa rencanakan ya mau kapan kemana silakan silakan. Jadi di sini saya ingin mengencourage kalian di kelas doang. Eh, Alam kalian tuh besar, alam kalian tuh banyak ya silakan di explore gitu, mumpung perayaan. Oke, sip, itu aja kayaknya. Eh kita ya akhiri besok pagi kita ketemu kembali dengan bahasan yang lain kayaknya.